Halo, terima kasih sudah klik video kali ini. Kali ini saya tidak sendiri, tapi saya bersama dua teman saya, dan kita akan memaparkan materi tentang Why Youth Social Network Sites, The Role of Network Publics in Teenage Social Life by Dana Boyd. Bersama dengan dua teman saya. Halo, saya Nabila. Dan saya, Revan Syam. Pertama, saya akan bahas mengenai latar belakang. Pada 2005, jaring sosial itu sangat marak di Amerika Serikat, dan yang paling populer adalah MySpace dan juga Facebook. Sosial media mereka gunakan untuk mencari teman yang tidak mereka bisa dapatkan di dunia nyata. Para pemuda di US akan dianggap keren jika mereka memiliki jaring sosial mereka di internet. Terdapat pula beberapa pertanyaan penelitian. Yang pertama ada why do teenagers flock to these sites, and then what are they expressing on them, terus how do these sites fit into their lives, what are they learning from their participations, dan yang terakhir, are these online activities like to face-to-face friendship or they different or complementary. Selanjutnya, metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode etnografi dengan melakukan wawancara secara kualitatif untuk mengamati secara sistematis dengan cara offline dan juga online, serta mendokumentasinya. Partisipan dalam penelitian ini ditunjukkan pada remaja 14-18 tahun di jejaring sosial MySpace. Selanjutnya ada temuan penelitian. Yang pertama di sini ada The Making of Social Network Site. Pada pertengahan 2005 banyak sekali macam jejaring sosial yang muncul. Di antaranya Friendster yang sempat booming di kalangan muda benua Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Lalu ada Orkut dan High Five yang sempat populer juga di kalangan orang dewasa Brazil dan India, dan masih banyak sosmed lainnya. Yang kedua, di sini ada partisipan. Para remaja yang tergabung dalam jejaring sosial MySpace cenderung hanya mengikuti temannya yang terlebih dahulu bergabung di sana, sehingga banyak remaja yang hanya mengikuti tanpa tahu apa tujuan mereka bergabung dalam MySpace ini. Selanjutnya terdapat network public. Ruang lingkup publik dalam internet ini menjadi satu bagian penting karena menjadi wadah yang menampung segala aktivitas dari warga jaring sosial. Dan yang keempat, initial profile. Remaja biasanya membuat profil dengan cara melihat pada profil orang lain dari yang terhubung di pertemanan sehingga muncul profil orang tersebut. Dan yang kelima, identity performance. Dalam identitas sehari-hari, tubuh berfungsi sebagai situs kritis kinerja identitas. Ini dilakukan melalui gerakan, pakaian, ucapan, dan ekspresi wajah. Proses kinerja, interpretasi, dan penyesuaian nilai yang dibuat oleh Irving Goffman yang disebut manajemen kesan, ini adalah bagian dari proses yang lebih besar di mana orang berusaha untuk mendefinisikan situasi melalui perilaku mereka. Yang keenam, ada writing identity and community into being. Banyak dari mereka yang hanya membuat identitas yang menurutnya akan disukai oleh banyak orang, sehingga mereka menutupi identitas mereka yang sebenarnya hanya untuk membuat orang lain suka terhadap identitas mereka. Oke, selanjutnya adalah privacy in public creating my space. Menurut Laurie Turner, privacy bukanlah hal yang mengenai batasan struktural untuk mengakses. Dengan memiliki jaringan publik atau yang disebut jaringan cermin, banyak anak remaja yang memasukkan identitas mereka. Hal yang sering mereka palsukan adalah nama, usia, dan lokasi mereka tinggal. Hal ini mereka lakukan guna untuk menghindari pengawasan dari orang tua mereka. Dan selain itu, mereka juga mengaktifkan mode privacy pada situs jaringan mereka guna untuk membatasi orang-orang yang ingin melihat konten dan postingan-postingan mereka. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Publik memiliki peran penting dalam perkembangan individu karena mereka adalah arena untuk pembentukan dan pemberlakuan identitas sosial. Publik merupakan tempat di mana diterapkannya norma dan diperkuat dengan landasan-landasan yang terbentuk. Identitas sosial mereka sebagian dibentuk oleh diri mereka sendiri dan sebagian dibentuk oleh orang lain. Pada zaman sekarang, pengaruh internet pada anak-anak remaja tidak dapat dikendalikan lagi karena mereka telah menghadapi kehidupan publik yang luas. Dan peran orang tua di sini bukannya menjadi polisi bagi mereka, akan tetapi menjadi seorang pemandu agar anak-anak remaja tersebut tidak menyalahgunakan situs jaringan sosial yang telah mereka miliki. Untuk kaitan tentang penelitian di jurnal ini, kami akan meneliti tentang RP ataupun role player yang biasa dimainkan oleh remaja di Twitter dengan dalih untuk mencari pertemanan yang lebih banyak.